Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas ya. Ya, Sobat RH sekalian, saya mau mengambil satu tema mengenai Yakut Kholil Qomas ya. Finally ya, dia ditetapkan sebagai tersangka. Finally, kenapa saya katakan finally? Orang ini sepertinya kuat banget, sakti banget. Kok tidak dijadikan tersangka padahal apa yang dilakukannya menurut informasi yang saya dapatkan dari ya orang-orang tertentu ya, itu sudah cetowelo-welo benar untuk diangkat sebagai sebuah kasus yang korupsi mengenai korupsi kuota haji ya. Jadi modusnya ya fundraising. Nah pertanyaannya adalah ya, ini menurut cerita seseorang kepada saya ya, setelah saya ada acara Indonesia Lawyers Club ILC, dia menceritakan soal perintah untuk meminta tambahan kuota haji yang seharusnya untuk haji reguler, tiba-tiba kemudian diperjualbelikan untuk haji ONH+. Nah ini yang kemudian bertambah ya, menambah masalah. Dan kemudian adalah spekulasi, wah kalau sekian saja bisa terkumpul 2 triliun, 3 triliun, 4 triliun dan lain sebagainya. Karena itu menurut saya very easy ya untuk mentrace kasus ini, tidak hanya terbatas pada 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi ada juga ya, ada pengusahanya yang diduga juga terlibat, dan yang paling penting adalah perintah atasan. Ada enggak perintah atasan? Ada enggak mens rea di situ? Ada enggak memang ini dimaksudkan untuk fundraising dan lain sebagainya? Nah ini KPK jangan hanya berhenti kepada Yakut Kholil Qomas ya sebagai orang yang paling bertanggung jawab, tapi apakah ada kemungkinan keterlibatan atasannya? Kan begitu yang harus kita criticize ya secara keras, secara tegas ya. Dan ini kalau kita baca konteks politiknya, dengan menjadikan Yakut sebagai tersangka, apakah KPK sudah mulai lepas kendalinya dari geng Solo? Karena terus terang saja, saya pernah mendengar dari pejabat dekat di lingkar kekuasaan Prabowo yang mengatakan bahwa mereka baru bisa menguasai kejaksaan dan BIN, tetapi kepolisian dan KPK belum. Ngeri ya, sudah 1 tahun lebih berkuasa. Nah, apakah kemudian sudah terjadi pergeseran kekuasaan di KPK sehingga strategi bubur panas sebagaimana dikatakan Said Didu itu akan terjadi pinggir-pinggirnya dulu sampai kemudian tengahnya, atau ini akan dipelihara sebagai bargaining power dari pejabat atau penguasa baru terhadap penguasa lama? Ya, Anda jangan ngobok-ngobok kita terus dong. Ya, Anda kan banyak kasus dan sekarang lambat-lambat laun petugas-petugas hukum itu udah tunduk pada saya. Jadi kalau Anda terus go forward dengan perilaku Anda, ya terpaksalah akhirnya Anda juga kita kick. Apakah itu pesannya, the message? Ya kita tidak tahu ya. Saya sedang berdialog dengan logika publik ya. Oke, coba kita lihat pemberitaan soal jadi tersangka ini ya. Kuasa hukum angkat bicara usai Gus Yakut jadi tersangka korupsi kuota haji. Profil Yakut Kholil, Menteri era Jokowi jadi tersangka korupsi haji. Gus Yakut jadi tersangka korupsi kuota haji. IKA PMI Ponorogo semoga diberi apa ini ya. Kemudian 5 hal soal Gus Yakut dan Gus Alek jadi tersangka kasus korupsi haji. Jadi tersangka KPK, rumah Gus Yakut dicondet dijaga petugas ya. Oke. Breaking news, KPK tetapkan mantan Menak Yakut sebagai tersangka. Ini kemarin ya. Jadi tersangka kasus haji, Yakut punya harta 13,7 M. Is it? Tapi yang menarik adalah sebelum dia menjadi Menteri Agama, hartanya cuma 1 M saja. Ya kan? Jadi lumayan juga. Nah, dari situ saja kita lihat rasionalitasnya ya. Jadi ketika jadi menteri 13,7, tapi jangan salah itu yang dilaporkan ya. Apakah kemudian lebih besar dari itu? We don't know exactly, tapi
menurut keyakinan saya, sekali lagi menurut keyakinan saya, dan informasi yang saya dapatkan, ya rata-rata memang kekayaan yang dilaporkan itu jauh lebih kecil dibandingkan kekayaan yang sesungguhnya. Gitu ya. Oke, coba kita bacakan secara zigzag ya. Oke, dari ini dulu. Dari KPK tetapkan sebagai tersangka tadi ya. Oke. KPK tetapkan this is semua berita ya. Nih. Beritanya breaking news, KPK tetapkan mantan Menak Yakut sebagai Oh ini ya. Ini YouTube bukan berita biasa ya. Berita biasa aja, bukan video ya. KPK tetapkan ex Menak Yakut sebagai tersangka korupsi. Ini dari YouTube juga. Nih dari CNN Indonesia kita bacakan ya. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah kemajuan dalam penanganan kasus ini ya. Jangan sampai kemudian tidak ada kemajuan apa-apa terkait dengan kasus ini ya. Oke, coba kita lihat di sini ya. Nah ini KPK belum tahan Yakut meski jadi tersangka dugaan korupsi. Kenapa ya? Tak langsung tahan Yakut KPK, nanti kami update. Kenapa? Yakut tersangka, KPK siapkan penahanan. Apakah dipersilakan untuk pergi ya? KPK tetapkan Yakut dan Gus Alek atau sejak 8 Januari. Oke, coba kita bacakan ini dari Tribun News ya. Oke. Nah kita bacakan latar belakang. Sekali lagi, it doesn't mean bahwa kalau ada orang dari organisasi tersebut korupsi lalu organisasi tersebut korup. Yang ada adalah orang itu memanfaatkan organisasi untuk berlindung sebagai bunker ya. Lalu kemudian orang-orang mengatakan bla 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 seolah-olah identifikasi organisasi itu akan terkoyak-koyak kalau kemudian seseorang ditersangkakan. Ya sama seperti ada orang yang mengatakan sebagai HMI misalnya, saya bela apapun yang dikatakan oleh Bahlil. Waduh, yang nggak bisa begitu bro. Kalau dia salah ya salah aja ya. Tribunnews.com Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara resmi mengumumkan penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas dan mantan staf khusus Menteri Agama Isfa Abid Aziz IAA alias Gus Alek. Luar biasa ya. Penetapan status hukum terhadap kedua pejabat tersebut dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 ternyata telah dilakukan penyidik sejak sehari sebelumnya. Nggak pantas dibilang Gus ya. Gus itu penetapan tersangka dilakukan hari kemarin Kamis 8 Januari 2026. Ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan Jumat. Budi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara dan kecukupan alat bukti, KPK memastikan dua nama tersebut harus bertanggung jawab atas sengkarut pembagian kuota haji yang diduga merugikan negara. Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara Yakut Khalil Qaumas YCQ selaku ex-Menteri Agama dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu sebut Budi. Oke. Pengumuman ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto yang sebelumnya membenarkan melalui pesan singkat bahwa surat penetapan tersangka untuk ex-Menak telah diterbitkan. Dalam konstruksi perkaranya, KPK menyoroti kebijakan diskresi yang diambil oleh Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yakut Khalil Qaumas terkait tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi. Budi memaparkan bahwa kuota tambahan tersebut sejatinya ditujukan untuk memangkas antrian haji reguler yang sangat panjang. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun Kementerian Agama justru melakukan diskresi dengan membagi kuota tersebut secara rata. Kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama dibagi menjadi 50% sehingga penyelenggaraan haji reguler mendapatkan slot 10.000 dan penyelenggaraan haji khusus mendapatkan slot 10.000, jelas Budi. Kebijakan yang dinilai bertentangan dengan undang-undang tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara dan merugikan sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat pada tahun 2024.
Tunggu hitungan BPK dan ultimatum Biro Travel. KPK menjerat kedua tersangka dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Oleh karena itu, penyidik saat ini masih menunggu hasil audit final dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan nilai kerugian negara secara pasti actual loss. Ya, Sobat RH sekalian, jangan salah ya. Kasusnya ini bisa juga kasus suap, ya. Jadi bisa juga kasus macam-macam. Yang jelas kalau ada uang masuk kantong pribadi atau ada kebijakan yang memang kong kali kong untuk memperkaya orang lain secara melawan hukum, mens rea-nya ada, maka itu nggak bisa ampun lagi. Jadi saudara sekalian, ini kan jelas sekali, ya, kebijakan yang melanggar undang-undang. Jadi unsur melawan hukumnya udah jelas. Undang-undang mengatakan 92% itu dari 20.000 harusnya untuk haji reguler. 8% saja untuk haji khusus. Tapi ini dibagi 50-50, 50-50. Why? Sederhana. Nih, duit. Karena kalau haji reguler, ya tidak bisa ngambil duit. Tapi kalau haji khusus, maka bisa diperjualbelikan. Berapapun kalau orang mau berangkat itu bisa bayar sampai, konon ada yang bilang, ada yang bilang sampai 1 miliar. Ada yang bilang 800 juta. Ya sekurang-kurangnya bisa 300, 400, 500 juta. Haji yang bisa suddenly berangkat seperti ini. Ada kuota yang namanya haji furoda. Jadi sobat era sekalian, ini jahat jelas ya. Dan ini so easy untuk melakukan investigasinya. Tinggal satu step lagi, Yakut Khalil Qomas itu akan ke tangga sana, ke tangga kekuasaannya. Masa enggak tahu seorang presiden? Apalagi saya dengar ya, ini saya dengar. Tapi wallahu alam, ini adalah perintah katanya. Kata orang yang ngomong sama saya yang mengaku dekat sama Khalil. Gak mungkin lah Menteri Agama berani membuat kebijakan sendiri kalau seandainya tidak ada perintah. Karena ini kan kebijakan yang ceto welo-welo kelihatan betul kan. Coba bayangkan. Kebijakan yang mudah sekali untuk membuat orang menjadi tersangka. Jadi kalau misalnya bolak-balik kelamaan. Ini DPR hampir masuk angin atau sudah masuk angin, we don't know exactly ketika panitia angket ya DPR itu melakukan investigasi terhadap hal ini. Padahal ini udah jelas sekali. Dan pada waktu itu Gus Yakut konon katanya disuruh pergi. Entah siapa yang menyuruh perginya. Udah, tapi kalau kunjungan ke sana kan cuma berapa hari. Udah, pokoknya diperpanjang sampai jam berapapun. Sehingga Gus Yakut kemudian bisa tidak ada di Indonesia pada waktu tertentu yang dibutuhkan. Tapi rupanya desakan untuk menyelesaikan masalah ini deras. Sehingga kasus ini berlanjut setelah pemerintahan berganti. Ingat, ini kan di-raise pada pemerintahan yang dulu ya, ada sosok-sosok seperti Muhaimin ya yang mempelopori ini semua ya. Ada sosok-sosok seperti siapa lagi ya. Lalu ya internal konflik lah ya antara NU ya atau orang-orang yang berbasis NU atau berbasis Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga jangan lupa ini kan perseteruan ini terjadi dalam hal politiknya juga, tidak hanya soal kuota hajinya. Jadi ini sobat era sekalian, sekali lagi kita menunggu apakah KPK atau Prabowo berani ke pusat kekuasaannya, siapa yang memerintahkan ini semua. Jadi tidak bisa hanya ditimpakan kepada bawahannya saja. Kalau atasannya tidak tahu, bullshit. Kok nggak tahu? Ini kan masalah publik dan ketika dia tahu dia tidak menyetopnya, artinya itu yang namanya crime by omission, membiarkan saja, ya, membiarkan. Karena ini kan kebijakan yang terbuka, dia nggak nyolong diam-diam, dia nyolong terang-terangan dengan mengubah kuota haji dari 92% reguler, 8% kuota khusus menjadi 50-50. Jadi jelas itu. Dalam tanda kutip perampokannya jelas, motif untuk uangnya jelas.
Dan ini nggak bisa kita kemudian mengatakan tidak melibatkan kekuasaan puncak kalau kita mau fair. Nah inilah saatnya. Apakah pemerintahan Prabowo hanya berani menyentuh bubur pinggirannya saja tapi tidak tengahnya? This is the question ya. Harus kita lihat ini semua. Begitu sobat RH sekalian ya. Begitu ya yang harus kita pahami mengenai Yakut Khalil Qomas ini. Dan ini kalau kita lihat misalnya berita-berita lain, coba kita lihat berita-berita lain soal harta kekayaan dan lain sebagainya. 13 miliar, saya tidak terlalu percaya itu the real numbers ya. Tapi kok nggak ditahan ya kan? Ini juga hal yang menarik. Kenapa nggak langsung ditahan? Apa dibiarkan untuk pergi, lari dan lain sebagainya ya. Oke, ini 5 hal soal Gus Yakut dan Gus Alex jadi tersangka kasus korupsi haji. KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan Gus Yakut sebagai tersangka. Ada sejumlah hal yang telah diketahui ya. Dirangkum Detikcom, KPK telah menaikkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan sejak Agustus 2025. Meski demikian, KPK saat itu tak langsung mengumumkan siapa yang menjadi tersangka. KPK saat itu mencegah Yakut, mantan staf susnya Isfa Abidal Aziz alias Gus Alex dan bos Makhtur Fuad Hasan Masyur. Ketiganya dicegah saat berstatus tersangka. Kenapa Fuad Hasan Masyur ini belum jadi tersangka juga kalau dia operator dari semua ini misalnya. Penyidikan terus berjalan, KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. KPK juga melakukan penyitaan serta mengungkap sejumlah hal terkait perkembangan penyidikan perkara tersebut. Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK itu sendiri terkait pembagian tambahan 20.000 jemaah untuk kuota haji 2024 atau saat Yakut menjadi Menak. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden saat itu Joko Widodo melakukan lobby-lobby ke Arab Saudi. Jokowi melakukan lobby hingga mendapat kuota tambahan demi mengurangi antrian atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun bahkan lebih. Kuota tambahan itu malah dibagi rata oleh Kemenak yang dipimpin Yakut, yakni 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. Padahal Undang-Undang Haji mengatur kuota haji hanya 8% dari total kuota haji Indonesia. Akhirnya Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024. KPK menduga ada kong kali kong antara pihak di Kemenak dengan travel haji khusus terkait pembagian kuota tambahan itu. KPK menyebutnya sebagian uang percepatan dengan nilai 2.400 per jemaah atau sekitar 39,7 juta dengan kurs saat ini. Oknum Kemenak diduga memanfaatkan kuota haji tambahan pada 2024 yang dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus untuk meraup keuntungan pribadi. Oknum Kemenak itu diduga mematok harga 2.400 sampai 7.000 per jemaah yang hendak berangkat haji tanpa antri pada 2024 lewat kuota haji khusus tambahan. Gak yakin saya kalau cuma 2.400. Bullshit lah. 7.000 enggak juga ya. Kalau 7.000 US dollar itu berapa ya? Nggak yakin saya. Terlalu rendah ini ya. 7.000 US dollar itu ya. Padahal calon jemaah haji khusus juga harus antri sekitar 2 atau 3 tahun sebelum dapat giliran berangkat. KPK menyebut oknum Kemenak itu kemudian diduga mengembalikan uang percepatan ke pihak travel karena ketakutan DPR membentuk pansus haji tahun 2024. KPK menyebut ada pengembalian 100 miliar dari sejumlah travel haji khusus. Bayangkan. Pada Jumat, KPK mengumumkan telah menetapkan Gus Yakut dan Gus Alex sebagai tersangka. Berikut 4 hal yang diketahui terkait penetapan tersangka oleh KPK. Kerugian negara masih dihitung BPK. Penetapan tersangka 8 Januari 2026. KPK segera tahan tersangka, terima pengembalian 100 miliar. KPK juga mengungkap ada pengembalian uang dari penyelenggara ibadah haji khusus atau travel terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Jumlahnya mencapai 100 miliar rupiah. Sampai dengan ini sudah mencapai 100 miliar. Ini masih akan terus bertambah. Oleh karena itu KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu, silakan bisa segera mengembalikan, kata Budi. Budi belum menguraikan detail apa kaitan uang tersebut dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang diusut KPK. Ya karena mereka
mereka sedang ini, Yakult hormati proses hukum. Pengacara Yakult Melissa Anggra ini menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Dia menjamin Yakult bersikap kooperatif. Ya mudah-mudahan tidak lari ya, hadapi ya. Jadi sobat era sekalian, ini kan miris kita. Dari awal kalau mau jujur pengangkatan Yakult itu kontroversial. Masa orang yang punya track record suka berdebat, suka kontroversial, kemudian diangkat menjadi agama. Tapi because the president is the presidennya Jokowi masalahnya kan. Kalau presidennya bukan Jokowi saya nggak tahu ya. Coba kita lihat misalnya harta Yakult ya 13 miliar katanya. Tapi I don't know exactly apakah benar ya. Yakult Khalil Qomas ya, ex Menak Yakult Khalil Qomas tersangka korupsi. Kemudian apa lagi ya? Ketum PBNU respon penetapan ex Menak Yakult Khalil Qomas ya, dan Yakult ini sama Stakuf, Yahya Stakuf ketua umum PBNU ya saudara, dan mereka adalah putra dari Kiai besar NU ya. Jadi ya miris kita ya, kok bisa gitu. Nih, penetapan Gus Yakult tersangka kunci bongkar tuntas kasus kuota haji. Ini yang saya katakan, kenapa tidak atasannya ya? Oke. Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan KPK Praswat Nugraha menilai langkah KPK menetapkan ex Menteri Agama Yakult Khalil Qomas atau Gus Yakult sebagai tersangka menjadi kunci untuk membongkar tuntas kasus korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024. Penetapan Yakult sebagai tersangka adalah salah satu langkah kunci yang sudah tepat dilakukan oleh KPK. Hal tersebut mengingat Yakult adalah pihak yang memiliki peran signifikan dalam penentuan kuota haji. Menurut Praswat, penetapan tersangka Gus Yakult bisa mengubah kondisi sosial politik yang selama ini terjadi, sehingga mengakibatkan kondisi rawan intervensi dan membuat proses pengungkapan korupsi haji ini menjadi makin sulit dilakukan. Penetapan tersangka ini, kata dia, adalah kunci untuk memastikan KPK memiliki intensi serius dalam membongkar kasus ini secara tuntas dan tanpa takut adanya berbagai upaya intervensi dari pihak-pihak yang terkait. Siapa yang mau mengintervensi ya? Gitu. Perlu diingat bahwa penetapan tersangka ini adalah langkah kunci tetapi bukan menandakan akhir dari pengungkapan kasus korupsi kuota haji yang terjadi saat ini. KPK harus melakukan langkah-langkah yang mampu menunjukkan bahwa proses pengungkapan kasus haji ini dilakukan secara serius karena korupsi ini mengakibatkan dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, jelas dia. Praswat yang sebelumnya sempat menangani kasus kuota haji mengatakan KPK harus melakukan upaya lanjutan secara serius, termasuk melakukan proses penahanan apabila diperlukan. Ya kasus korupsi bro, kalau kasus korupsi nggak ditahan kebangetan, apalagi korupsinya banyak, ya kan? Karena kekhawatiran menghilangkan alat bukti itu sangat beralasan, kekhawatiran untuk lari itu juga sangat beralasan ya. Tak hanya itu, kata dia, KPK juga harus mampu membongkar sindikasi korupsi kuota haji yang mengakar di kementerian terkait. Jangan sampai pasca penetapan Yakult Khalil Qomas, penjaringan sindikasi korupsi kuota haji masih dapat bercokol dan melakukan aktivitas di kementerian yang baru. Pembuktian ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa KPK betul-betul ingin menuntaskan kasus ini secara komprehensif, pungkas Praswat. Jadi sobat era sekalian, ini kepada ya, saya entah rekan atau bukan ya, saya kenal saja, kepada Gus Irfan ya, sekarang Menteri Urusan Haji. Kemudian kepada wakilnya yang sering juga bermedia sosial, Dhanil Anzar Simanjuntak. Ya saya hanya mengingatkan sekali, bro, jabatan itu adalah amanah. Jangan ambil sepeser pun dari jabatan tersebut. Karena kalau Anda merasa tidak puas dengan gaji dan fasilitas menjadi menteri dan wakil menteri yang saya tahu kecil, tidak besar, kecuali Anda ngentit uang negara, Anda mainkan dana operasional menteri untuk kantong pribadi Anda, maka Anda akan menjadi Gus Yakult juga. Karena itu dari awal, kalau Anda tidak tahan untuk tidak korupsi, misalnya tidak ingin memanfaatkan fasilitas jabatan, jangan jadi pejabat publik. Gak enak jadi pejabat publik itu, enakan jadi YouTuber. Kecil gajinya pejabat publik. Anda bisa bayangkan gaji bupati wali kota 6 sampai 7 juta saja, sementara dia habis belasan
sampai puluhan miliar, bahkan ada yang ratusan miliar untuk mendapatkan jabatan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, dia tidak korupsi? No way, pasti korupsi. Paling tidak dia harus mengembalikan dana dari pihak sponsor. Dan itu artinya konsesi, dan itu artinya korupsi. Artinya kong kali kong. Nah sama seperti pejabat-pejabat sekarang ini. Wah berdarah-darah, berharap dengan menjadi pejabat publik, uangnya makin banyak, bisnisnya makin banyak. No way. Kalau uangmu makin banyak, bisnisnya makin banyak, berarti Anda memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi Anda. This is the question, ya kan? Kalau seandainya Anda kaya raya setelah itu. Oke? Karena itulah ya, kalau mau jadi pejabat publik, mengabdilah. Syukur-syukur dengan pengabdian yang tulus, Anda kemudian masuk surga semua. Kan begitu harapannya. Tapi kalau Anda mau ngentit uang negara, berhentilah. Nggak usah jadi pejabat publik. Begitu Sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua pembicaraan ini. Dan saya tidak live karena baru saja berdekatan dengan live sebelumnya, biar memberikan tempo bagi Sobat RH untuk menonton video sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.